Selamat pagi adik-adik, apa kabar semua? Langsung berdoa, adik-adik semua selalu sehat ya dan selalu dalam lindungan Tuhan. Yuk, sekarang kita mau bangkit berdiri, kita mau nyanyi Happy Ya Ya Ya. Ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Wah, kayaknya masih kurang semangat nih. Yuk kita ulangin lagu ini lagi dengan semangat ya. Kita semua bangkit berdiri memuji Tuhan. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Yuk, sekarang kita mau berdoa. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Ikutin Losa Fitri berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Tuhan selalu memberkati kami, menjaga kami. Sekarang kami ingin memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Walaupun kami di rumah, kami tetap ingin memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Siapa yang di sini selalu merasakan kasih Tuhan? Saya Lose. Iya, kita semua di sini merasakan kasihnya Tuhan. Lose Fitri pun juga selalu merasakan kasih Tuhan. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri, kita mau menyanyikan kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasihnya seperti sungai di hatiku. Sekali lagi ya kita nyanyi lagu ini. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang.
kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik siapkan hati adik-adik mendengarkan firman Tuhannya dengan serius ya, tidak bercanda-bercanda, tidak lari-lari, duduk yang manis ya. Yuk sekarang kita mau menyanyikan lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Nah, adik-adik, kita udah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang waktunya kita mendengarkan cerita. Nah, lo yakin adik-adik semua udah siap dan duduk manis untuk mendengarkan cerita. Sebelum kita masuk ke dalam cerita, kita sama-sama masuk di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Tuhan boleh memberkati kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan cerita. Tuhan tolong kami untuk kami boleh duduk manis, kami boleh siapkan hati kami, telinga kami untuk mendengarkan. Tuhan, Kau juga pimpin Lause Devi yang akan menyampaikan cerita. Kiranya Kau pimpin hingga akhirnya. Hanya di dalam satu nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, Lause punya satu gambar ya. Jadi sebelum Lause cerita, Lause mau kasih lihat satu gambar. Nah, gambarnya ini ada di sebelah kanan Lause ya. Nah, dari gambar ini kira-kira kita bisa lihat apa sih di gambar ini? Ya, di gambar ini ada gambar pertumbuhan anak ya. Dari anak yang masih kecil, masih bayi, masih belum bisa jalan, masih belum bisa bicara ya, masih merangkak ya. Terus bertumbuh besar, bertambah umur, pasti badannya juga harus bertumbuh ya. Nah, sekarang Lause mau tanya sama adik-adik semua, siapa yang mau umurnya bertambah tapi badannya nggak besar-besar? Contohnya adik-adik sekarang umurnya 10 tahun ya, tapi badannya adik-adik masih seperti anak umur 5 tahun. Siapa yang mau? Pasti nggak ada yang mau ya. Lause pun juga nggak mau. Lause maunya kalau umur Lause bertambah, badan Lause juga bertambah ya. Nah, adik-adik bukan hanya bertumbuh secara fisik saja, tetapi kita juga harus bertumbuh secara rohani. Nah, apa sih bertumbuh secara rohani itu? Pastinya kita harus serupa dengan Tuhan Yesus. Nah, Lause punya satu cerita ya tentang tokoh Alkitab yang bernama Samuel. Jadi ada seorang perempuan bernama
bernama Ibu Hana ya. Nah, Ibu Hana ini udah lama sekali menikah ya, tetapi dia belum punya anak ya. Terus dia ingin sekali punya anak. Terus suatu hari dia berdoa sama Tuhan. Dia berdoa, dia bilang sama Tuhan dia mau punya anak ya, dan dia berjanji sama Tuhan kalau misalnya suatu hari dia diberikan anak, dia akan memberikan anak itu kepada Tuhan ya adik-adik. Nah, terus apa yang terjadi? Nah, Ibu Hana ini diberikan anak oleh Tuhan ya. Jadi Tuhan menempati janjinya ya. Tuhan mengabulkan doanya untuk memberikan anak kepada Ibu Hana. Nah, anak ini diberikan nama Samuel. Nah, tadi Ibu Hana pas berdoa sama Tuhan punya janji sama Tuhan. Janjinya apa? Janjinya akan memberikan anak itu kepada Tuhan ya. Nah, Ibu Hana menepati janjinya. Ketika Samuel berumur 3 atau 4 tahun, Ibu Hana memberikan Samuel kepada Tuhan dengan cara memberikan Samuel ke gerejanya Tuhan ya. Jadi ini ada gambar. Nah, di gambar ini ceritanya Ibu Hana ini lagi memberikan Samuel ke Imam Eli ya. Nah, jadi Ibu Hana ini menyerahkan Samuel ke gerejanya Tuhan untuk melayani Tuhan. Nah, Samuel ini setia sekali ya, setia sekali untuk melayani Tuhan ya. Dan Samuel ini sangat senang sekali untuk melayani Tuhan, adik-adik ya. Sampai-sampai semua orang ya yang ada di lingkungan sekitar gereja itu senang sama Samuel, menyayangi Samuel gitu ya. Sampai Tuhan pun juga menyayangi Samuel. Nah, siapa di sini yang mau dikasihi dan dicintai oleh Tuhan Yesus? Pasti kita semua mau ya dicintai dan dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kemudian suatu malam ketika Samuel sedang tidur, Samuel tertidur, kemudian ada suara yang memanggil Samuel ya. Samuel, Samuel gitu ya. Jadi dipanggil dia. Nah, terus Samuelnya tiba-tiba terbangun. Kebingungan ya, siapa yang manggil nama dia malam-malam ya. Jadi ceritanya semuanya sudah tidur ya. Di gereja itu cuman ada Samuel dan Imam Eli aja ceritanya ya. Jadi Samuel kira yang manggil namanya itu Imam Eli. Jadi dia datang ke kamar ya Imam Eli ya. Dia datang terus dia nanya ke Imam Elinya, apakah engkau memanggil aku gitu ya. Nah, terus Imam Elinya bilang dia nggak manggil Samuel ya. Terus Samuel kebingungan, siapa ya malam-malam yang manggil nama aku gitu ya. Nah, kira-kira kalau misalnya adik-adik di rumah lagi sama mama berdua ya, terus malam-malam pas lagi tidur tiba-tiba ada yang manggil nama adik-adik ya, tapi bukan mama yang manggil. Kira-kira adik-adik kebingungan nggak? Pasti kebingungan ya, siapa yang manggil nama adik-adik ya. Nah, terus Samuel kembali tidur lagi ya. Nah, pas Samuel tidur lagi, terdengar lagi suaranya yang memanggil nama Samuel. Samuel, Samuel gitu ya. Terus dia kebingungan. Dia mikir, tadi dia udah datangin Imam Eli, katanya bukan Imam Eli yang panggil. Terus siapa yang panggil? Ya. Nah, dia kebingungan, terus tiba-tiba ada cahaya yang terang sekali ya. Nah, itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang memanggil Samuel ya. Nah, keesokan harinya ketika Samuel lagi nyapu nih ya, lagi bersih-bersih. Nah, terus ada Imam Eli di situ. Nah, terus Samuelnya menceritakan apa yang sudah terjadi semalam. Jadi dia menceritakan ke Imam Eli bahwa Tuhan Yesus yang memanggil nama Samuel. Ya, Tuhan Yesus berbicara sama Samuel untuk melayani Tuhan. Ya, akhirnya Samuel bertumbuh semakin dewasa, bertumbuh untuk melayani Tuhan. Tuhan menyertai Samuel sampai Samuel bisa menjadi pelayannya Tuhan. Ya, adik-adik. Nah, adik-adik langsung mau tanya di sini, siapa adik-adik yang mau sama seperti Samuel ya? Pasti semua orang mau ya, semuanya mau melayani Tuhan dan semuanya
harus tulus untuk melayani Tuhan. Nah, adik-adik kita harus sama seperti Samuel ya. Walaupun kita masih kecil, umur kita belum besar, tapi kita harus sudah melayani Tuhan ya. Kita harus mencontohi seperti Samuel ya adik-adik. Nah, tadi kan sebelumnya Lause bilang kan, bertumbuh secara rohani ya. Bukan hanya badan kita saja yang bertumbuh, kita semakin dewasa tapi kerohanian kita tidak bertumbuh. Nah, sekarang pertanyaannya gimana sih bertumbuh secara rohani ya? Nah, bertumbuh secara rohani itu Lause punya beberapa contoh ya. Nah, di gambar-gambar ini adik-adik bisa lihat. Yang pertama, kita bisa belajar ya. Belajar untuk apa? Belajar untuk menolong teman ya. Menolong teman. Misalnya teman kita lagi sakit, kita bisa bantu untuk doakan ya. Terus misalnya teman kita kesusahan ya, kita bisa tolong mereka ya, bukan malah kita ketawain mereka. Nah, terus contoh yang lainnya apa lagi? Contoh yang lainnya belajar untuk menghormati orang tua ya, menghormati orang tua, nggak boleh marah-marah sama mama papa. Ya, nah terus membantu orang tua, kita harus belajar untuk membantu orang tua. Misalnya adik-adik semua habis main ya, nah mainannya harus diberesin. Nggak boleh tunggu sampai mama bilang suruh beresin baru adik-adik beresin. Jadi adik-adik harus punya inisiatif untuk beresin sendiri mainannya ya. Nah terus contoh lainnya kita harus mengasihi sesama kita ya, mau dari suku apapun, agama apapun, kita harus mengasihi mereka ya. Nah terus contoh yang lainnya lagi, contoh yang lainnya nggak boleh berantem. Nah, nggak boleh berantem di sekolah ya, nggak boleh tonjok teman, nggak boleh pukul teman, nggak boleh balas teman kayak gitu. Nah adik-adik, kira-kira kalau misalnya adik-adik berbohong nih sama orang tua ya, kira-kira itu salah satu contoh bertumbuh secara rohani bukan ya? Bukan ya adik-adik ya. Pas bertumbuh secara rohani itu kita nggak boleh berbohong sama orang tua. Kita belajar untuk jujur sama orang tua ya. Nah adik-adik, Lause pengen ajak adik-adik untuk bertumbuh secara rohani ya. Dengan cara apa? Dengan cara menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Nah, tadi kan Lause sudah kasih tahu kan contoh-contohnya menjadi serupa dengan Tuhan Yesus itu seperti apa ya. Nah, cerita Lause sampai di sini. Mari sama-sama kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan boleh memberkati kami untuk mendengarkan cerita hari ini. Tuhan, ajarkan kami untuk boleh bertumbuh bukan hanya secara fisik saja, tetapi kami juga boleh bertumbuh secara rohani ya Tuhan, dengan menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami serahkan ibadah selanjutnya hanya dalam satu nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah adik-adik, ceritanya bagus ya. Yuk kita bertumbuh di dalam Tuhan. Sekarang kita mau menyanyikan lagu Aku Mau Ikut Tuhan. Siapa yang mau ikut Tuhan? Saya Lause. Yuk bangkit berdiri, kita mau menyanyikannya. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, juga bukan karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama,
karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sekarang kita mau berdoa dulu ya sebelum kita selesaikan ibadah kita hari ini. Ada Lause Fitri mau adik-adik tangannya dilipat, matanya ditutup. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah memberkati perjalanan online ibadah kami. Tuhan, Tuhan, kami mengucap syukur, dan berterima kasih. Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk bisa beribadah. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Bye-bye adik-adik.